Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketuk pintu hadir untuk menanggapi banyaknya pertanyaan, banyaknya rasa ingin tahu dari masyarakat tentang program pemerintah Kabupaten Barito Selatan, baik yang sedang, akan atau sudah dilaksanakan. Kali ini ketuk pintu berhasil mengetuk pintu Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan untuk bisa berhadir, dan kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan, lebih tepatnya ngobrol dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk bincang ringan tentang program-program Dinas Pendidikan di awal tahun 2025. Baik, bersama kita ada Pak Sadani, SPD MM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, yang malam ini bersedia diketuk pintu rumahnya untuk kemudian kami jemput dan hadir bersama kita di podcast ini. Baik, selamat malam Pak Sadani. Selamat malam Pak Mario, Kadis Kominfo yang luar biasa. Terima kasih Pak. Baik Pak, yang pertama terima kasih atas kehadirannya. Kemudian sebelum kita berbincang, saya kira momen yang tepat untuk menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Edi Tanto, Pak Edi Samsuri, dan Pak Kristianto Yuda dengan telah dilantiknya oleh Presiden. Maka seperti kita ketahui semua Pak, program 100 hari kerja sudah mulai digas, sudah mulai dilaksanakan. Masing-masing OPD sudah menerima apa yang harus dilaksanakannya. Nah, jadi dalam 1 minggu terakhir kita juga sudah melaksanakan musrenbang, banyak pertanyaan, banyak aspirasi masyarakat yang berkembang pada saat musrenbang tersebut. Bapak juga sudah menyampaikan beberapa program unggulan. Malam ini Pak, di ketuk pintu, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan tentang program unggulan Dinas Pendidikan pada tahun 2025, kemudian terlebih untuk percepatan program 100 hari kerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita, Pak Edi Samsuri dan Pak Kristianto Yuda. Terima kasih Pak Kadis Kominfo. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Kami diundang di ketuk pintu dari Kominfo. Ini luar biasa. Bagi kami ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Sekali lagi penghargaan yang luar biasa. Di samping itu sebagai ajang bagi kami untuk menyampaikan beberapa program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan supaya masyarakat kita Kabupaten Barito Selatan lebih mengetahui informasinya. Terkait dengan program 100 hari kerja Edi Tanto, itu Dinas Pendidikan sangat mendukung. Dinas Pendidikan memiliki program yang selaras dengan program beliau, yaitu program pendidikan gratis. Ada beberapa program Dinas Pendidikan yang mendukung kegiatan beliau. Yang pertama adalah pemberian beasiswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah program peningkatan kapasitas guru. Kita akan berbicara tentang program beasiswa dulu, bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan di pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di pasal 2 menyebutkan di ayat 2 menyebutkan bahwa warga negara berhak atau wajib mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai untuk pendidikan dasar dan menengah. Jadi untuk pendidikan dasar dan menengah itu wajib pemerintah untuk membiayainya. Pendidikan dasar menengah itu apa? Pendidikan dasar menengah itu adalah pendidikan dari TK, SD, SMP, dan SMA. Oh, TK dasar semua? Dasar pendidikannya. Berarti boleh Pak? Karena pakai TK lagi ini? Boleh. Kalau sekarang misalnya tidak pakai TK boleh? Boleh. Siapa tahu boleh langsung SD kan? Tapi itu kita diwajibkan. Berarti yang menengah itu TK, SD, SMP, pendidikan dasar namanya Pak. Oh, ya. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu dari pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan TK, SD, kemudian SMP. PAUD itu masuk di TK, anak pendidikan anak usia dini. Nah, jadi itu wajib pemerintah untuk membiayainya. Artinya bahwa pendidikan itu harus gratis. Nah, pendidikan gratis itu apa? Pendidikan gratis itu adalah pendidikan yang tidak memungut biaya bagi siswa atau bagi orang tua siswa.
Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar mengurangi beban dari masyarakat kita, supaya anak-anak kita mendapat kesempatan yang luas untuk mendapatkan pendidikan. Nah, tidak ada alasan lah. Tidak ada alasan biaya sebetulnya. tidak ada alasan masyarakat tidak menyekolahkan anaknya Karena alasan bekerja biaya. dengan biaya, itu tidak ada alasan. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh pemerintah. Nah, itu yang pertama, beasiswa. Beasiswa ini ada dua, yang bersumber dari APBN dan bersumber dari APBD. Yang bersumber dari APBN itu ada program Indonesia Pintar. Nah, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014. Nah, itu masyarakat kita atau siswa kita itu diberikan beasiswa namanya PIP, Program Indonesia Pintar, itu langsung dari kementerian mendapatnya. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah sekolah melalui operator sekolah itu memasukkan data siswa yang sekiranya diusulkan untuk mendapatkan PIP itu. Berarti ini beda dengan sekolah gratis, Pak? Beda. Sekolah gratis, Beasiswa dan peningkatan kapasitas guru. Iya, iya. Tapi yang jelas itu kan ujung-ujungnya nanti untuk sekolah gratis, untuk pendidikan gratis itu. Iya. Bahwa tidak ada alasan lagi sekolah itu untuk memungut biaya dari orang tua. Pak, sebentar Pak. Jadi untuk beasiswa mungkin ini akan ada sedikit seleksi, Pak. Iya, beasiswa ada Kalau seleksinya. untuk sekolah gratis ini apakah untuk semua? Untuk semua. Baik itu kaya, miskin, itu sekolahnya gratis untuk Dikdas, pendidikan dasar. Pendidikan dasar. Jadi tadi dari TK, TK, SD, SMP. TK, SD, SMP. Iya, itu semuanya gratis. Namanya tidak membayar apa, Pak? Tidak membayar apapun. Tidak membayar apapun. Sebab apa? Itu ada dana BOS. Dana BOS. Ada bantuan operasional pendidikan. Untuk pakaian, seragam, Untuk pakaian dan seragam itu di beasiswa untuk yang miskin. di beasiswa miskin. Iya, untuk Artinya, yang miskin. kalau misalnya katakanlah yang familiar di masyarakat tuh ada sebutannya SPP lah, uang masuk, uang pemohon, ini tidak ada, Pak. Iya, itu sudah Di tidak ada sekolah lagi. negeri. Iya, atau di sekolah Ini negeri. seluruh Basal, Pak. Seluruh Barito Seluruh Selatan. Untuk khusus sekolah negeri. Sekolah negeri. Sebab yang orientasi pelayanannya itu adalah untuk sekolah negeri. Kemudian beasiswa? Beasiswa Tadi Pak untuk siswa seperti apa? Siswa miskin. Siswa miskin. Siswa miskin. Berprestasi? Berprestasi juga. Siswa miskin dan berprestasi. Ya. Kemudian tapi ada seleksi lebih lanjut Seleksinya ada. yang akan diselenggarakan oleh Ya, oleh sekolah yang sekolah menyeleksi masing-masing. masing-masing. Jadi yang beasiswa ini cukup menarik, Pak. Karena selain menarik juga ini bisa bias di lapangan. Jadi kebetulan kita di sini mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat, tentunya untuk lebih detail kan nanti akan ada unit-unit Bapak yang akan menjelaskan di lapangan. Tapi secara singkat mungkin Pak, beasiswa ini supaya dia tidak bias, kemudian kita menginginkan acara kita malam ini bisa diakses untuk semua orang, kemudian nanti juga bisa dipertanggungjawabkan nih keterangan dari dinas-dinas. Artinya yang seperti apa, kapan dimulai, Pak? Mungkin secara singkat aja loh, secara umum, Pak. Ini akan kapan dimulai seleksinya, kemudian siapa yang bisa mengakses dan siapa nanti yang berwenang ke lapangan untuk menentukan itu berhak untuk mendapatkan beasiswa atau tidak. Karena ketika ini tidak semua, kalau sekolah gratis kan semua, Pak. Semua. Saya yakin ini tidak akan jadi masalah di lapangan. Yang beasiswa ini, siapa sih yang berhak, siapa yang tidak, kemudian siapa yang menyeleksi, kapan. Kadang ada yang berhak tapi terlambat tahu. Ya. Jadi tanggung jawabnya lebih kemana, Pak? Apakah kepala sekolah atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Terkait mekanisme penerimaan beasiswa ini, khusus untuk program Indonesia Pintar, itu sekolah yang mengusulkan ke kementerian. Ada aplikasi tertentu, data-data siswa data-data ekonomi keluarga, dan data-data penghasilan orang tua itu dimasukkan di Dapodik. Nah, kemudian nanti di kementerian itu menentukan berapa penghasilan terendah orang tua itu yang dikategorikan masuk bantuan Indonesia Pintar, itu yang bagaimana? Itu yang menentukan adalah Kementerian Indonesia Pintar kan bukan tahun ini aja, Pak. Iya, sudah berapa tahun? Sudah beberapa tahun. Menurut evaluasi Pak Kadis, kegiatan Indonesia Pintar selama Bapak menjabat di Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan ini, bias di lapangan gimana, Pak? Untuk Indonesia Pintar
Itu saya kira tidak ada kendala Pak terkait dengan Pemilihan. sebab yang paling tahu di lapangan itu adalah sekolah. Berarti kita pasti hampir tidak ada gejolak Pak ya? Tidak ada gejolak. Artinya unit-unit sekolah yang ada di Barito Selatan sudah melaksanakan sesuai dengan petunjuk dan teknisnya. Kalaupun misalnya ada tidak masuk program Indonesia Pintar, ada beasiswa miskin daerah. Yang ini yang selanjutnya tadi? Iya, yang dari bersumber dari dana APBD. Nah, misalnya si anak itu masih tidak bisa dimasuk nominasi di dalam program Indonesia Pintar, dia masih layak ke beasiswa miskin daerah yang ada APBD. Tidak masuk Indonesia Pintar, tetapi kita masih menganggap ini masih layak untuk menerima dan berhak untuk mendapatkan itu, maka akan diisi oleh miskin, itu bisa dimasukkan ke beasiswa miskin daerah. Itu semuanya itu adalah sekolah yang menentukan kategorinya berdasarkan dari keterangan dari RT, dari RW, dari Kades dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Kadis. Berarti kita ingin memastikan bahwa ini juga tersampaikan ke lurah, camat, lurah, Kades Pak ya. Iya, supaya mengawal program ini supaya tepat sasaran. Supaya tepat sasaran ya, benar. Baik, ini menarik Pak ya, untuk program ketiga tentunya nanti sosialisasi dan informasi dari Dinas Pendidikan yang lebih detail akan kami tunggu, dan kami di Diskominfo siap untuk membantu setiap sosialisasi, karena program percepatan 100 hari kerja Pak Edi Tanto di dalamnya adalah menjadi kewajiban kami dari Kominfo untuk ikut secara masif mensosialisasikan program-program unggulan dari setiap dinas. Apalagi program tersebut adalah program yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan kebutuhan dasar, salah satunya pendidikan. Untuk itu, untuk dua program ini Pak, kita doakan semoga sukses, semoga lancar di lapangan. Insyaallah sukses. Nah, yang terakhir Pak, kapasitas guru. Nah, ini guru macam-macam nih Pak. Guru negeri, kemudian P3K Pak ya. Ya, P3K. Berapa sih Pak jumlah kita? Untuk jumlah guru se-Kabupaten Barito Selatan itu ada 3.164 di semua jenjang. Dari TK, SD sampai SMP ada 3.164 orang guru. Peningkatan kapasitas ini Pak berupa peningkatan kapasitas yang bersifat istilahnya teknis khusus atau peningkatan strata pendidikan? Ada dua Pak Kadis. Untuk peningkatan kapasitas guru, ada peningkatan dari kompetensinya. Itu kita bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Itu untuk meningkatkan kapasitas baik itu guru maupun kepala sekolah. Itu sudah kita laksanakan. Kemarin, terakhirnya sekitar bulan Februari sudah kita laksanakan untuk peningkatan kompetensi guru. Bagaimana mereka merancang program pembelajaran, bagaimana supaya pembelajaran di kelas itu bisa menyenangkan. Nah, kemudian bagaimana cara mengevaluasi yang baik itu untuk guru. Nah, kemudian untuk kepala sekolah itu juga kita sudah tingkatkan kompetensi mereka, peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam hal manajerial mereka, dalam hal mereka memimpin di sekolah itu, bagaimana mereka merancang program, kemudian bagaimana mereka melaksanakan program, bagaimana mereka mengevaluasi program itu. Nah, itu sudah diberikan semuanya kepada mereka kepada mereka selaku kepala sekolah. Jadi hal itu kami rasa sangat positif terkait dengan kegiatan peningkatan kompetensi itu. Nah, kemudian yang kedua adalah peningkatan kompetensi, yaitu peningkatan pendidikan bagi guru. Ada beberapa guru kita yang masih belum S1, itu kita masih ada Pak? Masih ada beberapa guru masih S1, itu masih ada, dan kita tingkatkan kualifikasi pendidikannya untuk menjadi S1 itu beasiswa, dapat beasiswa. Itu mereka itu saat ini sedang melaksanakan perkuliahan, tetapi kuliahnya menggunakan sistem Zoom. Dari sekian kompetensi, tadi ada beberapa tentang cara mengevaluasi, kemudian penyusunan program, menciptakan proses belajar mengajar yang nyaman bagi anak. Kenapa harus itu Pak yang diambil untuk peningkatan kapasitas? Mungkin ada latar belakangnya, mungkin dunia pendidikan Barito Selatan seperti apa, sehingga Dinas Pendidikan merasa kompetensi itu yang perlu diambil dengan guru-guru kita. Latar belakang itu Pak Kadis, bagaimana merancang pembelajaran itu sangat perlu. Kita tidak menginginkan
guru datang ke kelas itu tanpa ada program. Mereka harus memiliki program. Programnya itu terakhirnya itu adalah tujuan akhir dari program itu adalah tercapainya namanya tujuan instruksional khusus. Nah, jadi mereka harus pandai dulu membuat program itu. Program itu mereka susun sedemikian rupa, kemudian bagaimana menyajikan program itu, lalu bagaimana mengevaluasi program itu sehingga program itu bisa tercapai. Sebagai contoh misalnya di kelas, misalnya ada di kelas rendah, kelas 3 misalnya, itu ada program siswa diprogramkan oleh guru supaya dia bisa melakukan atau bisa melaksanakan atau berhitung perkalian, misalnya kalian 1 sampai 5. Nah, itu kan kita rancang dulu bagaimana program itu kita rancang sedemikian rupa supaya anak-anak bisa menangkap pembelajaran itu. Nah, kemudian setelah kita laksanakan program itu dengan berbagai macam strategi, nah kemudian kita evaluasi apakah pas strategi yang kita laksanakan itu. Nah, kemudian setelah itu tercapai atau tidak program itu. Jadi tujuannya itu seperti itu. Jadi kita tidak menginginkan guru asal datang saja ke kelas mengajar tanpa merencanakan program itu. Lempar bola kasti kan, suruh ganti training. Iya, itu kita tidak menginginkan seperti itu. Kemudian yang disusun mereka Pak, disusun program ini tentunya dievaluasi itu sebelum dilaksanakan Pak di kelas. Iya. Ini unit mana Pak yang akan mengevaluasi? Tidak mungkin kan kepala dinas semuanya nih. Iya. Nah, kan di sekolah itu. Apakah korwil atau kepala sekolah atau seperti apa Pak? Di dinas pendidikan itu ada namanya pengawas namanya. Ya, pengawas. Kalau SD itu pengawas SD. Kemudian kalau di SMP itu namanya pengawas SMP. Nah, di SD itu letaknya ada di kecamatan, di Korwil. Jadi mereka yang mengawasi. Pengawas SD adanya di Korwil, kecamatan ya, yang di bawah naungan koordinator wilayah di sana. Kalau pengawas Kemudian SMP, untuk di kabupaten itu ada Korwas namanya. Koordinator pengawas itu khusus mengawas SMP. Jadi mereka itu memiliki bekal, para pengawas itu memiliki bekal karena mereka pernah jadi guru, mereka pernah jadi kepala sekolah, itu sehingga mereka punya kemampuan untuk mengawasi dan membimbing sekolah-sekolah di binaannya. Satu pengawas itu ada 9 atau 10 sekolah yang mereka awasi. Seperti itu Pak Kadis. Oke, terima kasih Pak. Ini sangat informatif sekali. Tentunya tidak akan cukup durasi 30 menit atau 1 jam untuk menjelaskan dunia pendidikan kita, tapi kedatangan Pak Kadis hari ini sudah luar biasa. Nah, ini kayaknya rekamannya jangan sampai bocor lah, pertanyaan terakhir nih. Di sela-sela kita meningkatkan kapasitas, ini kabinet hanya Pak, sudah beberapa, ada guru-guru yang lewat si A, si B mengusulkan untuk masuk ke dinas pendidikan, masuk ke kantor camat. Ini kayak apa nih? Ini update record kita kenapa? Iya. Jadi ini ada Pak yang masuk ke kantor camat, masuk ya lewat anggota dewan. Nah, kita kehilangan guru. Apalagi ketika guru-gurunya berada di desa-desa atau di kecamatan yang jauh dari kabupaten, Pak. Terkait dengan hal itu, kira-kira nih curhatan kawan jadi. Kadis Kominfo, kita tidak menghalangi karir seorang guru. Itu yang pertama dulu. Siapapun orangnya itu silahkan mereka meningkatkan karirnya. Tapi saya berharap bahwa misalnya ada guru yang ingin meningkatkan karirnya ke struktural khususnya, itu coba ke dinas pendidikan saja. Kita sama-sama membangun dinas pendidikan itu. Misalnya karena di kecamatan punya CSR-nya aja Pak. Oh itu. Itu tuh kayaknya dipotong aja itu. Kita berharap semoga misalnya guru-guru kita, kepala sekolah kita atau pengawas kita yang ingin mencoba peruntungannya, mencoba suasana baru, coba artinya hak masing-masing kan lah. Ya, supaya sinergi. Tapi kalau posisinya misalnya gurunya kurang Pak? Kalau gurunya kurang, nah itu kalau guru kurang itu tanggung jawab pemerintah untuk melengkapi kekurangan guru itu. Ngalih jadi nggak lagi lah. Iya. Nah, ini yang sangat terakhir nih, ini direkam nih. Nah,
Ini direkam jawaban pesan ini. Artinya Pak, dari sekian banyak tadi luar biasa programnya. Satu, sekolah gratis Pak untuk menyeluruh, untuk memastikan bahwa anak-anak kita menikmati dunia pendidikan, tidak ada alasan lagi, tidak ada alasan biaya seperti kita mudahkan. Kemudian ada yang tidak mampu, beasiswa tidak mampu baik dari Indonesia Pintar, APBN, kemudian dari APBD dalam bentuk miskin daerah dengan segala prosedurnya yang tentunya pastinya akan dievaluasi dan terus dimonitor. Kemudian peningkatan kapasitas guru sebagai motor dari pendidikan kita di daerah juga luar biasa. Saya kira ini pasti ditanggapi bagus, ditanggapi positif oleh para guru-guru kita, para kepala sekolah. Panjang kita ingin meningkatkan dunia pendidikan kita di Barito Selatan. Pertanyaan terakhir dari saya bahwa apakah ini sudah tersampaikan ke Pak Bupati dan Wakil, kemudian semua orang pasti ingin tahu Pak Bupati dan Wakil, Bupati Pak Edi Tanto seperti apa tanggapannya, dukungan beliau bagaimana? Silakan Pak. Terkait dengan informasi program Dinas Pendidikan ini, itu sudah tersampaikan Pak Kadis. Tersampaikannya pada saat kita musrenbang. Ya, dan memang ini keinginan dari beliau, dan kemudian diterjemahkan beliau, oleh Pak Kadis ya. Iya, dan alhamdulillah Pak Edi Tanto itu memberikan respon yang luar biasa, dan kami yakin program-program ini pasti didukung oleh beliau sampai akhir masa jabatan beliau nanti. Sesuai dengan program beliau, kemudian dengan program beliau ya. Dinas Pendidikan juga berhasil menerjemahkannya dalam waktu singkat. Inilah yang akan dibawa oleh Dinas Pendidikan seperti itu Pak ya. Bahkan Pak Edi Tanto kan pernah menyampaikan kita harus berlari kencang untuk program ini, dan kami Dinas Pendidikan itu siap mengikuti dan berlari kencang juga untuk program Kalau ini. tidak siap berarti pakai rantai Pak. Iya. Jangan sampai pakai rantai. Baik, terima kasih Pak atas informasinya malam ini, penjelasannya malam ini, semoga ini bermanfaat. Tentunya tidak ada gading yang terletak, maka di sini juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat saran dan masukan terhadap semua proses, semua kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Barito Selatan, silakan disampaikan lewat jalur-jalur yang memang bisa Anda akses. Salah satunya adalah bisa kayak komen lah, silahkan masukkan di komentarnya di channel kami, termasuk juga setelah Dinas Pendidikan. Kira-kira masyarakat Barito Selatan ingin tim kami mengetuk pintu dinas mana lagi, terkait pertanyaan yang mana lagi, silahkan dimasukkan di kolom komentar. Kita akan usahakan untuk mengetuk pintu, dan mudah-mudahan ketukan pintu kita bisa ditanggapi, kemudian dibuka, kemudian pihak terkaitnya bisa kita hadirkan di sini. Jangan lupa subscribe dan ketuk tanda lonceng supaya ketika ada yang baru dari kami, seluruh pemirsa, seluruh penonton bisa tahu. Setelah Dinas Pendidikan, mungkin apalagi kami akan terus memberikan pelayanan dalam bentuk mengetuk pintu sebagai salah satu akses untuk masyarakat berinteraksi dengan pemerintah, kemudian juga sebaliknya sebagai bentuk akses pemerintah berinteraksi kepada masyarakat. Sekali lagi sampaikan saran dan kritik Anda tentang program kami. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan program kami sesuai dengan keinginan Anda dan sesuai dengan harapan kita semua. Moto kami adalah we play what you say. Kami akan mainkan apa yang Anda katakan menginginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.